Nah terus selama ini kamu tinggal di mana? Dia bilang, saya tinggal di emper toko bang gitu. Kadang kalau tidur di depan emper toko, di depan pasar, pokoknya di mana mata itu sudah mengantuk, saya tidur bang. Walaupun kadang belum selesai tidurnya, saya sudah diusir orang. Gini aja, abang ini kan ada rumah itu, ya bolehlah kalau kau mau tempati, tapi memang itu lantai 2 dan kondisinya kotor karena tidak pernah ditempati. Bang, kok rumahnya besar ya, tapi kok serem? Ya serem daripada kamu tinggal diusir orang, kan mending tempat tinggal sendiri kayak gini. Di situ ada patung kuda yang berat dari kayu, itu dia tahu dia melompat sendiri menabrak yang lain. Ada meja ada apa itu pecah. Semalam saya lihat kamu ada perempuankah di atas, dia bilang. Di atas yang mana pak? Itu yang itu kan ada tembok yang rusak tuh. Itu di situ ada perempuan rambut panjang. Kamu ada istri kah? Bawa istri kah? Enggak pak, saya sendiri. Jadi toilet itu selalu pintunya bergerak gitu. Selamat datang di Simis episode 3. Kali ini kita akan menceritakan kisah Bang Nono. Nono ini, saudara Nono ini datang dari sebuah kampung, dia ke kota, namun dia awalnya itu merasa banyak duit, gitu, merasa banyak duit. Dia mencari pekerjaan, tapi karena di kota tersebut dia tidak punya saudara, dia pada akhirnya tidur di hotel atau di penginapan selagi dia uangnya masih ada. Jadi dari hotel ke hotel, dari penginapan ke penginapan, dia itu selalu membayar makan dan sebagainya. Namun pada suatu hari, uang itu sudah tidak punya, tempat tinggal pun tidak punya, kawan pun tidak punya, dia pada akhirnya bingung sendiri. Nah, setelah bingung sendiri, dia mencari pekerjaan pun tidak dapat. Akhirnya dia pun kadang nasibnya kurang bagus. Dia tidur di emper toko, dia tidur di depan pasar, di fasilitas-fasilitas umum. Sesaat dia tidur di pagi hari, karena tempat itu mau buat jualan, dia kadang masih tidur dibangunkan, diusir. Kenapa diusir? Tempatnya itu mau buat jualan. Dan itu terjadi terus-menerus dan diulang berkali-kali sampai dia tidak nyaman. Dan beliau ini kalau malam dia kebingungan, dia mencari tempat tinggal, jangankan mau tempat tinggal, makan minum pun dia seadanya, kadang memungut sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Namun pada suatu saat dia ketemu dengan seseorang yang mungkin dianggap mulia atau lebih baik. Jadi beliau ini ketemu dengan orang yang disegani dan dihormati. Dalam perjalanan dia ditanya, kamu itu dari mana bang, mau kemana? Wah, bang, saya sebenarnya cari kerja, tapi saya tidak atau belum menemui pekerjaan. Nah terus selama ini kamu tinggal di mana? Dia bilang, saya tinggal di emper toko bang gitu. Kadang kalau tidur di depan emper toko, di depan pasar, pokoknya di mana mata itu sudah mengantuk, saya tidur bang. Walaupun kadang belum selesai tidurnya, saya sudah diusir orang. Akhirnya berdua ini tukar nomor HP. Setelah tukar nomor HP, karena dia sering diusir orang, jadi ingat orang ini. Kalau kamu ada apa-apa, WA saja gitu. Oh iya bang. Nah dalam perjalanan itu hari tambah hari, minggu tambah minggu, komunikasi makin enak. Pagi-pagi disapa, apa kabar bang, sehat? Nah, sehat ya. Nah, kamu apa kabar? No, sehat gitu. Nah dalam keseharian setiap pagi ucapan seperti itu, sampai si Nono pun sangat hafal. Abang ini sukanya teh tawar gitu, teh tawar gitu. Bang, udah ngeteh kah?
Oh, kebetulan kalau jam segini saya udah dibikinkan teh gitu. Oh, abang tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Nah, saya kalau jam segini tuh udah minum teh bang gitu. Oke, minum teh ini setiap hari itu menjadi kebiasaan karena memang beliau ini minum teh gitu loh. Nah, dalam kisahnya itu seorang nono itu jadi terenyuh hatinya, bang. Bolehlah bang kalau sekali-kali kita minum teh. Karena saya setiap hari, setiap pagi itu bukannya dapat teh, tapi dapat usiran, dia bilang gitu. Akhirnya kan terenyuh juga ini. Iya udahlah, Nek, kalau ada waktu kau mainlah, dia bilang. Akhirnya dia mainlah gitu. Kau mainlah, siapa tahu ada jalan. Mainlah dia ketemu orang yang tadi, yang minum teh tadi. Nah, Nono ditanya, no, kau hidup kayak gini nyamankah? Dia bilang. Sebenarnya tidak nyaman bang, tapi mau pulang kampung pun tidak ada duit, cari kerja pun sulit. Ini yang membuat kita itu pasrah bang lah, jadi gelandangan dulu, dia bilang. Ya tapi kalau kamu seperti itu, sedangkan kamu itu punya anak dan istri, itu mau jadi apa kan gitu. Ya inilah bang nasib saya sementara gitu. Gini aja, abang ini kan ada rumah itu, ya bolehlah kalau kau mau tempati, tapi memang itu lantai 2 dan kondisinya kotor karena tidak pernah ditempati gitu. Oh enggak apa-apa lah bang gitu. Kalau enggak apa-apa, nanti kamu lihat enggak apa-apa, kita minum teh dulu gitu. Kita minum teh, selesai, saudara Nono itu sudah enggak sabar. Bang, ayolah bang, aku mau lihat rumahnya. Ya, nanti kamu rumah itu kalau kamu cocok, kamu bersihkan, itu ada lampu itu kamu isi, pulsanya, nanti kalau kamu mau ngerebus air, di situ juga peralatan ada. Gitu. Akhirnya mereka berdua itu dengan berjalan kaki dari rumah yang satu datang ke rumah yang dituju. Akhirnya setelah datang ke rumah itu, bang, kok rumahnya besar ya, tapi kok serem. Ya serem daripada kamu tinggal diusir orang kan, mending tempat tinggal sendiri kayak gini. Iya bang, tapi rumahnya serem gitu. Enggak usah kau ngomong dulu lah, kau buka ini pintu gerbangnya. Kasihlah kunci nih. Kasih kunci nih. Terus dibuka gemboknya pintu gerbang. Cerat, keluar. Terus dia masuk, bang, ini kok rumah ini besar lantai 2 kayak gini kok serem ya bang. Enggak apa-apa. Coba dulu kau masuk ke dalam. Akhirnya dia itu mereka masuk ke dalam terus sambil Nono ini berpikir kalau dibersihkan ini nanti seperti apa dan sebagainya. Namun dalam perjalanan itu akhirnya si yang tadi, yang abang-abang tadi itu satu menanyakan, gimana no, kamu itu kira-kira betah di sini atau suka atau ndak mau? Ndak apa-apa kamu ngomong aja. Mau bang, mau bang, mau. Ya udah kalau mau, tapi abang ini ndak bisa ngasih apa-apa sama kamu nih, ndak bisa ngasih uang, ndak bisa ngasih apa. Jadi kalau bisa itu kamu sore pulang ke sini, paginya kamu berangkat kerja, entah itu di bangunan, entah itu apa ya. Aku tak pamit dulu, mau menyelesaikan di rumah. Nah, ini yang satu pulang nih. Satu pulang, Nono mulai berpikir, ini mulai dibersihkan nih. Yang dia bersihkan pertama itu kamar mandi. Nah, setelah kamar mandi dibersihkan, sampai bersih, itu dia bersihkan, terus bersihkan lagi kamar tidur. Tapi satu dulu, karena di situ ada 4 atau 5 kamar. Kamar mandi pun ada 3 kalau tidak salah. Nah, akhirnya dia bersihkan setiap hari. Dia di situ apa yang bisa dimanfaatkan, ada air hujan karena pakai gentong, dia bikin air minum sendiri dan sebagainya. Sama si abangnya tadi juga dikasih ada teh, ada apa gitu, sehingga dia bisa minum teh selayaknya kami juga minum teh juga. Nah, dalam perjalanannya itu setelah rumah itu bersih dan rumah itu mulai kelihatan kayak ditempati, itu mulai terjadi hal-hal yang aneh. Nah, ini kisah mistis itu diawali dari kisah tadi, seorang Nono ini keluar, dia ada sedikit rezeki, transferan dari temennya itu, dia beli beras, terus beli ikan asin, ada cabai, ada apa, ada minyak gitu. Nah, suatu saat dalam perjalanan dia pulang, ditegurlah sama si tukang security, penjaga komplek itu. Nah, namun Nono pun dia biasa aja jawabnya, abang dari mana? Saya security di sini, bang itu. Abang kalau tidak salah di rumah yang lantai 2 yang sepi itu, yang angker itu gitu. Tinggal di sana kah gitu? Oh iya, saya tinggal di sana. Pak security, saya minta maaf udah ngasih tahu
kalau saya tinggal di sana? Oh, enggak apa-apa. Kalau kamu berani tinggal aja di situ, dia bilang. Oh, iyalah bang. Akhirnya security dengan si Nono ini saling sapa, saling kenal. Hanya, oh iya bang, saya pulang dulu. Pulanglah si Nono nih. Sambil masak nasi, masak air, dan lain sebagainya. Ini mulai terjadi satu hal yang aneh atau angker. Jadi pada suatu saat itu Nono lagi masak itu, di situ ada patung kuda yang berat dari kayu. Itu dia tahu dia melompat sendiri menabrak yang lain. Ada meja, ada apa, itu pecah gitu loh. Itu berantakan gitu loh. Padahal satu dia berat, yang kedua itu tidak ada kucing, tidak ada apa kok patung sebesar itu bisa berjalan atau melompat atau menabrak. Nah ini di logikanya seorang Nono itu tidak masuk akal. Saya sendirian ada kejadian seperti itu. Tapi pikiran si Nono itu, sudahlah, dia tidak mau menambah serem atau menambah mistis atau menakut-nakuti diri karena dia tinggal di situ sendiri. Nah, selang berjalannya waktu, Nono melakukan aktivitas, kadang kerja, kadang enggak, kadang masak, kadang enggak juga, tapi dia tidurnya dengan nyenyak karena tidak diusir orang lagi. Nah, suatu saat si abang yang ngasih kunci ini, yang ngasih rumah ini untuk ditinggali, datanglah dia. Dibikinlah minum teh tawar, jadi minum sama-sama. Nono pun mulai menanyakan, bang, ini kok rumah ini jadi angker ya bang? Si ini yang memberikan ini, si abang ini menjawabnya, biasa aja no, yang penting kan kamu tidurnya nyenyak kan gitu loh. Jadi dia sebenarnya si yang abang ini udah tahu gitu angker, tapi dia tidak mau diceritakan keangkerannya. Intinya bisa membantu orang untuk bisa mendapatkan tempat tidur yang layak. Nah, setelah mereka mengalami obrolan-obrolan tadi, akhirnya si abang ini pamitan, sudah no, aku tak pamit dulu. Oh iya bang, gitu. Terima kasih ya bang. Iya. Kamu ya yang betah ya no, sambil cari duit. Nanti kalau duitnya udah banyak, kamu kirim ke istri. Oh ya siap bang. Tinggallah si Nono sendiri. Suatu saat Nono itu tertidur. Setelah tertidur, bangun pagi, lihat teh tidak ada. Dia akhirnya ke warung membeli teh gitu. Namun di situ ada ketemu dengan bapak-bapak dan menyampaikan, kamu yang tinggal di sana ya bang, di rumah yang lantai 2 itu. Oh iya pak, gimana pak? Semalam saya lihat kamu ada perempuan kah di atas, dia bilang. Di atas yang mana pak? Itu kan ada tembok yang rusak tuh. Itu di situ ada perempuan rambut panjang. Kamu ada istri kah, bawa istri kah? Enggak pak, saya sendirian pak gitu. Wah, lah ini menjadi panjang juga. Ya udahlah pak, saya pamit dulu. Jadi dalam hati kecil Nono ini mulai bertanya-tanya, kemarin ada kejadian kayak gitu, bapak ini ngomong lagi ada perempuan rambut panjang di lantai 2 di atas sana terlihat dari luar. Nah, dalam perjalanannya si Nono ini makin hari makin gelisah dan bertanya, kok ada lagi ya gitu. Nah setelah itu Nono pun menikmati hidangan teh yang dia bikin sendiri. Selang berjalannya waktu beberapa kali, dia keluar komplek, disapalah sama si security. Mau kemana bang? Ini bang, aku mau dapat kerjaan itu, bantu renovasi rumah. Oh iyalah bang, selamat bekerja gitu. Bang, ini si Nono karena dia tidak nyaman kan, tetangga pernah menyampaikan katanya ada iuran dan sebagainya. Akhirnya si Nono ngomong, bang, mohon maaf ya bang, sama security nih. Oh ya gimana no? Gitu. Aku belum bisa bayar uang keamanan ya bang. Kau nggak usah ngomong gitulah. Kau tempati aja. Abang pun nggak pernah jaga rumah kamu, rumahmu sudah ada yang jaga sendiri, dia bilang gitu. Jadi kau nggak usah bayar aku, kau nggak usah mikir aku, yang penting kau tinggal aja di situ dengan nyaman gitu. Jangan gitu bang. Iya, saya tidak merasa jaga rumah kamu, jaga kamu ndak. Jadi itu sudah spesial yang jaga kamu, dia bilang gitu. Abang ini nantilah ya bang kalau punya duit aku bayar. Nggak usah no, dia bilang. Akhirnya tetap ini si Nono berangkat kerja security, berjaga di situ. Nah, namun dalam perjalanannya ini Nono pulang pergi, ada lagi sebuah kejadian yang menurut Nono itu di luar logika. Jadi
Dia itu ngamati, begitu dia pulang kerja capek, biasa dia itu masuk ke kamar mandi atau ke toilet gitu. Jadi toilet itu selalu pintunya bergerak gitu. Itu kalau ditutup dia bergerak. Padahal di situ dia sendirian. Itu kejadian itu beberapa kali, bukan hanya sekali. Akhirnya suatu saat Nono menanyakan kepada abang yang memberikan tempat tadi. Abang tadi ngomong, lain kali kamu masuk kamar mandi, kamu izin dulu. Izin abang ini numpang kencing, izin abang ini numpang mandi. Jadi nanti tidak diganggu lagi. Akhirnya itu benar terjadi nih. Begitu masuk, izin, permisi, 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 saya numpang mandi. Benar nih. Jadi setiap dia izin, itu pintu sudah tidak bergoyang lagi, tidak bergoyang, tidak bunyi gitu. Nah, pada akhirnya setelah kejadian ini terlewati, Nono sudah ada mengalami 3 kejadian. Yang pertama ada tadi kuda yang terlempar, yang kedua itu ada lagi perempuan yang di atas sana yang tidak ada aslinya. Yang ketiga itu pintu kamar mandi selalu bergoyang kalau tidak dipamiti. Namun dalam perjalanannya ini Nono sudah mulai nyaman karena dikasih tahu sama yang memberikan kunci. Nah, suatu saat ini ada kejadian lagi. Di dalam air bak itu, padahal itu air bak dari air PDAM yang sudah dicampur kaporit, ternyata itu ada ikannya. Ikan kecil-kecil. Padahal itu melalui keran. Jadi pertanyaan Nono itu, ikan ini dari mana? Kepiting ini dari mana? Nah, itu sudah berapa hari dilihat ada. Tapi suatu saat itu sama sekali tidak ada. Jadi Nono ini makin penasaran. Nah, suatu saat Nono ini penasaran, tapi dia disimpan dalam hati karena sudah banyak kejadian gitu. Dia masak di dapur, kadang ada suara piring, ada suara sendok, ada suara kayak orang berjalan. Jadi ini makin banyak kisah di rumah itu, yang pada akhirnya juga Nono itu masuk di kamar mandi yang satu, kalau yang 2, 3 itu tidak ada kisahnya. Di kamar mandi yang tadi itu masih berlanjut. Yang tadi awalnya pintu, yang kedua ikan, yang ketiga itu ada lagi. Jadi air ini, kalau air keran itu selayaknya dari atas turun ke bawah. Namun itu tidak, jadi dari bawah naik ke atas, naik ke keran. Jadi itu di luar logika. Nah, sampai suatu saat dia coba, ini bener enggak nih? Ini bener, dari bawah itu naik gitu, naik. Nah, suatu saat air ini yang awalnya itu penuh, begitu ditinggal itu udah habis, tidak ada air sama sekali. Nah, ini kejadian ini bersambung dari 1 sampai ke sekian kalinya itu Nono hanya menerima nasib karena dia itu tidak punya uang, tidak ada uang untuk menyewa tempat tinggal atau rumah, ataupun dia menginap di hotel. Namun dia terima, dan diterima, dia berusaha menikmati sampai akhirnya dia keluar lagi, ketemu si security. Security tanya lagi, gimana? No, kau tidurnya nyaman gak? Dia bilang, nyaman lah bang, tapi abang jangan nagih dulu. Kenapa kau bilang nagih? Ya bang, aku sampai hari ini belum ada duit untuk bayar bulanan loh, padahal udah banyak. No, kan aku udah bilang, kau nggak perlu bayar aku. Kamu itu udah tinggal di situ, sudah ada yang jaga kau sendiri. Aku pun tidak berani lewat situ, kau berani tinggal situ gitu loh. Nah ini, jadi Nono itu merasa tersanjung, tapi dia sebenarnya takut gitu loh. Nah, suatu saat dia pulang, yang memberikan kunci datang. No, kamu betah di sini kah? Ya mau di mana lagi bang? Namanya kita tidak punya tempat tinggal. Ya udah, kamu yang penting waktunya minum, waktunya masak, maksudnya tidur, kamu nikmati aja lah. Anggap itu saudaramu. Jadi yang penting tidak ganggu kamu. Oh iyalah bang, sekarang saya tahu bang. Jadi saya tidak bisa, saya harus menerima situasi dan kondisi yang seperti ini. Terima kasih ya bang, saya udah dibantu, dikasih tempat tinggal. Tapi mudah-mudahan kita selalu bisa ngetek sama-sama bang. Si pemilik jawab lagi nih yang memberikan kunci. No, suatu saat kamu akan merindukan hal-hal yang seperti ini. Jadi saat ini kita bisa menikmati segelas teh bersama-sama kamu, tapi suatu saat kamu ada teh, ada apapun, ingin merindukan seperti ini, kamu tidak bisa menikmati, atau kita tidak bisa menikmati.
Oh, jangan bilang gitulah Bang kayak mau mati. Bukan, kita nanti tidak mati, belum waktunya mati atau meninggal, tapi kamu kangen minum teh, saya kangen minum teh sama kamu itu waktunya ndak ada. Oh iyalah Bang itu. Nah pada akhirnya itu ini terjadi, dan di mana kisah ini terjadi ini adalah sebuah uh, situasi yang tidak diharapkan oleh si Nono, tapi ini benar-benar harus dinikmati. Sekali lagi kisah ini menginspirasi untuk para pejuang, para orang yang mencari pekerjaan, orang yang merantau. Nikmatilah hidupmu, jangan kau anggap hidupmu itu terlalu sulit, tapi itulah peristiwa-peristiwa yang bisa kamu ceritakan di kemudian hari, baik ke orang lain maupun ke keluarga. Jadi intinya kita harus saling menjaga dengan siapapun, bersikap baik dengan siapapun, walaupun ada dunia lain, tapi kita tetap menjadi manusia selayaknya seorang manusia. Untuk itu kita memberikan harapan dan memberikan dukungan kepada orang yang mencari pekerjaan, orang yang merantau, tetap semangat, tetap hargai siapapun, tetap hargai bumi yang kau pijak dan isinya. Jangan sampai kau rendahkan orang yang tempat yang kamu datangi. Demikian kisah tadi dari seorang Nono, semoga menjadi inspirasi yang positif. Demikian.